karena gimana ya, orang tua mah ya kalau ada kegiatan kayak gini bersyukur gitu. Iya, bersyukur aja kalau ada kegiatan kayak gini karena gratis gitu. Kalau biaya kan kita nggak mampu. Kalau masalah kita biaya les-les di luar nggak mampu. Kalau ada kayak gini kan ibaratnya ya Allah terharu banget gitu sebagai orang tua mendukung gitu. Ya terkejut aja lah Kak gitu karena ya Allah maksudnya Masya Allah gitu ada yang membantu untuk saling gotong royong ya maksudnya saling nganuin anak-anak lah, nyuruh anak-anak gitu. Biasanya bermain sekarang enggak, berkurang gitu. Biasanya kurang pelajarannya enggak bisa, sekarang alhamdulillah semangat belajar bisa. Apakah ada yang membuat ibu tuh akhirnya memperbolehkan anak ibu untuk mengikuti kegiatan ini Bu? Apakah tadinya ada rasa ragu atau khawatir Bu? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali ragu lah. Kita harus saling nyurpet karena ada kegiatan kayak gini tuh senang. Ya karena anaknya supaya majulah, supaya pendidikannya maju gitu. Karena kan ya ibaratnya anak-anak sini banyak yang kurang sekolahnya gitu. Sekarang akhirnya pada bisa bermainnya berkurang lah gitu kan. Ya lebih semangat, lebih majulah gitu, belajar ya pinter, membaca ya bisa, yang dulu nggak bisa sekarang bisa. Alhamdulillah membantu banget. Belajar nulis lah, baca nulis gitu. Yang jadi terharu anak-anak ya belajar nulis semangat gitu. Ya dukungan dari kakak-kakak, dari orang tua, anak-anaknya supaya maju belajarnya lah. Tetap semangat. Saling membantu aja kakak-kakaknya gitu, nyurpet dengan anak-anak gitu di lingkungan sini supaya rajin belajar, supaya bisa mampu gitu, belajarnya semangat. Bangga sih karena anak saya maju gitu, maksudnya belajarnya maju gitu, kegiatannya mengerjakan PR sendiri maju gitu. Karena apa, dulu mah mak gitu, sekarang alhamdulillah belajar sama kakak semangat, aku biar nilainya dapet gitu tambahan. Ya bagi orang tua ya bagi saya pribadi semangat lagi gitu untuk saling ya nyurpet gitu anak-anak belajarnya gitu, membacanya atau nulisnya gitu. Mau usia umur sekian mau sekian harus dibimbing gitu, benar-benar gitu. Ya harus belajar semangat aja nih Kak, kakak-kakaknya biar jangan jangan malas gitu, jangan itu belajarin anak-anak lingkungan sini biar semangat gitu aja Kak. Bagi kita. Metode pembelajaran ya sebenarnya kalau untuk di kami ya kegiatan dengan Saifan ini belajar les gratis biasanya di sini nggak menggunakan metode yang terlalu kompleks gitu ya, karena melihat juga banyaknya karakteristik anak-anak ya. Jadi kita fokusnya itu belajar per kelompok sesuai dengan keterampilan dan pengetahuannya anak-anak tuh gitu. Nah di kelompok-kelompok itu kita fokusnya tanya jawab, kemudian kita kasih soal untuk anak-anak, dan dari soal-soal itu kita tanya jawab ke anak-anak. Kemudian kita juga melakukan kayak demonstrasi, mungkin kalau misalkan pembelajaran itu fokus di berhitung, misalnya kita praktik menggunakan stick es krim tuh, kita demonstrasiin tuh gimana sih penjumlahan 5 tambah 3 gitu pakai stick es krim biar mereka bisa kebayang lebih baik gitu ya gitu. Kemudian kalau membaca misalnya kita tunjukkan juga huruf-huruf dan gambar-gambar yang berkaitan juga dengan huruf-huruf tersebut gitu. Itu metode yang selama ini kita gunakan di kelompok-kelompok belajar kita masing-masing gitu. Karena di sini sendiri itu ada beberapa kelompok belajar nih, karena kan anak-anaknya itu kan usia rentang dari 5 sampai 13 tahun ya kalau di sini ya. Nah itu tuh kita bagi jadi 4 kelompok tuh. Ada yang di kelompok pemula, ini untuk khusus anak-anak yang memang usia prasekolah gitu. Kemudian di kelompok 1 itu untuk anak-anak yang memang masih perlu belajar ya, rata-rata udah sekolah sih ya.
rata-rata udah sekolah, namun memang masih belum lancar membaca maupun berhitung. Kemudian di kelompok medium lebih naik lagi levelnya, dan yang paling tinggi itu di kelompok high. Nah, tantangannya itu di kelompok-kelompok tersebut tadi yang udah aku sebutin itu, kan kita menggunakan metode pengerjaan worksheet, kemudian tanya jawab dan demonstrasi. Nah, tantangannya sendiri karena di satu kelompok itu kita pegang lebih dari satu anak, bahkan bisa mencapai 10 anak dengan karakteristik anak-anak yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang baru ngerjain 5 menit tiba-tiba, "Kak, aku pengen ke toilet ya." Kemudian ada juga yang juga, "Kak, aku udah capek," gitu. Banyak sekali karakteristik anak-anak gitu ya. Jadi tantangannya adalah gimana cara kita menghadapi setiap anak-anak tersebut, gimana kita harus sabar menghadapi menjawab berbagai pertanyaan anak-anak yang berbeda-beda gitu. Itu tantangannya. Tapi sejauh ini itu menjadi tantangan yang membuat aku belajar banyak hal juga. Untuk tetap fokus dan semangat belajar, mungkin kalau untuk awal karena saking banyaknya anak-anak, kita kesusahan gitu ya untuk mengenal satu persatu orangnya. Tapi setelah beberapa kali kegiatan, dimulai dulu dari kita bisa tahu dan hafal nama anaknya, anak itu jadi kayak udah punya rasa dihargai gitu ya sama kakaknya. Ternyata Kak Olive tahu namaku gitu. Nah, dari situ mulai kita masuk tuh. Biasanya selain kita ngajarin nih di setiap kelompoknya, kadang kita selipin juga tuh kayak pertanyaan-pertanyaan personal yang mungkin berkaitan dengan kesehariannya mereka. Misalnya, kamu tinggal sama siapa, terus kesehariannya belajarnya sama siapa, kakaknya berapa, adiknya berapa gitu. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Ardiansah Fakhroji, bisa dipanggil Oji. Saya sebagai koordinator lapangan dan juga proyek koordinator di Saipan. Seperti itu. Cerita sedikit ya, kami fokus di isu pendidikan, kesejahteraan sosial dan juga kesehatan, spesifiknya di anak-anak. Nah, kami banyak melayani anak-anak yang hidup di slum area, tanda kutip area-area kumuh yang ada di DKI dan juga Tangerang Raya. Kebetulan kami domisili di Tangerang Selatan, artinya kami coba menebar kebermanfaatan di sekitar kami. Kami fokusnya di lapak-lapak pemulung, di kolong jembatan, kemudian di area-area kumuh atau pemukiman kumuh yang ada di DKI Jakarta dan juga Tangerang Selatan. Nah, yang kami temukan, kami fokus di isu pendidikan di anak-anak. Seringkali kita melihat berita-berita bahwa ada anak SMA atau SMK yang belum bisa baca tulis hitung. Ternyata di lapangan banyak sekali seperti itu. Apalagi di anak-anak usia SD nih. Kadangkala ada anak kelas 6 SD yang mau naik ke SMP, ke jenjang pendidikan berikutnya, banyak sekali yang belum bisa baca tulis hitung. Nah, ini mungkin menjadi perhatian kami. Mungkin ini miris, tapi memang perlu adanya upaya preventif dan upaya untuk anak-anak ini bisa memiliki kemampuan yang sebagaimana anak pada umumnya gitu. Nah, kami fokus pada pendidikan, artinya kami memberikan berupa program pendidikan yang bermanfaat juga buat anak-anak, bentuknya semacam les gratis. Nah, jadi kami biasa sejak awal itu asesmen kemampuan dari anak-anak. Kami segmentasikan anak-anak di kelompok-kelompok binaan kami, salah satunya di Lapak Pemulung Pondok Aren, di Lapak Pemulung PLN yang ada di Tangerang Selatan, dan yang lainnya pun sama, tersegmentasi berdasarkan kapabilitas anak-anak, bukan jenjang pendidikan dia, lalu juga usia dia, tapi bagaimana mereka menangkap materi atau menangkap pembelajaran di sekolahnya. Nah, yang menariknya ternyata tidak semua anak-anak yang kami bina ini sekolah. Ada juga yang putus sekolah, berupa macam-macam ya, ada yang putus sekolah karena masalah finansial, administrasi. Lalu ada juga yang sempat sekolah karena terkendala biaya, nah mereka putus sekolah. Keseharian mereka, anak-anak binaan kami itu selain bermain sebagaimana anak pada umumnya, mereka itu nyari di sini itu istilahnya nyari barang-barang bekas. Teman-teman yang daerah-daerah Jakarta dan Tangerang Selatan, jika sering melihat ada anak-anak bawa karung, ada anak-anak bawa gerobak, nah mereka itu seperti itu ya. Jadi selain membantu orang tua,
mereka belajar juga bersama kami, dan mereka turut kontribusi juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar untuk keluarga. Kadang-kala mereka pergi itu nyari barang-barang bekas itu bersama orang tua, bersama teman, atau nggak sendiri. Nah, mereka macam-macam keluarnya ya, maksudnya bisa di sore hari, siang hari, pagi hari, atau di malam hari, menyesuaikan jam mereka aja gitu. Jadi fleksibel. Kadang-kala ada anak-anak yang masuknya pagi, nah pulang sekolah siangnya mereka nyari. Kita juga melakukan pendekatan bukan hanya ke anak-anak, tapi ke orang tua, tokoh masyarakat, dan juga tokoh-tokoh yang berpengaruh di sekitarnya. Kita pendekatan ke orang tua adalah memastikan anak-anak ini mendapatkan jam belajarnya, atau seringkali kita memberikan dalam bentuk edukasi ya, penyuluhan sosial kepada orang tua juga, karena kita pendekatan bukan cuma ke anak-anak, kita juga ke orang tua, bagaimana mendampingi anak-anak minimalnya 1 jam setiap hari. Nah, mayoritas dari orang tua, mohon maaf, orang tua dari anak-anak binaan kami yang ada di Lepak Pemulung ini, jenjang pendidikannya rata-rata tamatan SD, atau minoritas sekali, sangat sedikit sekali yang tamat SD, di atas SD lah ya, SMP, seperti itu. Selain isu pendidikan, mereka juga banyak yang kurang terlayani dari segi kesehatan. Misalkan ada satu anak yang sampai GPR sekolah gitu ya, karena dia sempat kena tetanus, kena beling ya kakinya. Selain itu, namanya juga di lingkungan kotor, tentu nggak jauh-jauh dari yang namanya bibit-bibit penyakit. Kita bahasakan mungkin lingkungan kotor lah ya. Mirisnya, tidak semua masyarakat, tidak semua keluarga di lapak-lapak yang kami bina ini aware terhadap kesehatannya. Semisal ada satu keluarga ini punya anggota keluarganya yang punya benjolan-benjolan di badannya, ya sudah, mereka aktivitas seperti biasanya, seperti tidak terjadi apa-apa, seperti dalam tubuhnya itu sehat-sehat aja, padahal itu perlu perhatian lebih. Mereka tidak tahu bahwa itu tuh perlu diobati. Kita seringkali, selain kegiatan pendidikan, kita seringkali juga memberikan kegiatan kesehatan dalam bentuk medical check up gratis. Kami coba konsultasi dengan dokter, jadi kita dengan pihak ketiga juga, dengan profesional tentunya, bersama masyarakat juga. Banyak yang mengidap penyakit kulit, ada juga penyakit saluran pernapasan, ada juga sampai yang sampai batu empedu. Nah, peran kami di sini memberikan perantara antara masyarakat dan juga profesional. Dalam hal ini adalah dokter, jadi kami bermitra juga. Nah, ketika ada masyarakat yang perlu tindakan lebih seperti operasi, kami coba dampingi. Sempat kemarin di Lapak Pemulung Pondok Pinang, Jakarta Selatan, kami mendampingi seorang ibu menderita batu empedu dan perlu diangkat, dan kami coba dampingi sampai sembuh. Saat ini sudah sembuh seperti semula, sudah lewat operasi juga, dan saat ini sudah sehat-sehat. Nah, selain itu kita aktif juga di kegiatan penggalangan. Penggalangan di sini kita lebih ke pakaian layak pakai dan juga buku, mengingat kebutuhan yang ada di lokasi binaan kami. Tentunya kebutuhan yang kami perlukan itu menjawab dari permasalahan yang ada. Contohnya, kita coba mendorong minat baca supaya mendorong daya baca anak-anak. Kadang-kadang kan ada anak yang senang baca nih tapi nggak paham apa yang dia baca. Itu seringkali mungkin terjadi. Bahkan sekalipun orang dewasa ya. Nah, kami coba juga menanamkan literasi kecil-kecilan buat anak-anak, mulai dari baca nyaring, mulai dari baca-baca komik atau buku-buku menarik juga buat anak-anak. Lalu setelah itu mereka sudah bisa membaca, mengenal huruf dan angka. Mereka coba memahami apa yang mereka baca. Biasanya kita beri beberapa menit untuk mereka baca. Setelah itu mereka menyampaikan apa yang dia baca. Nah, tapi banyak sekali anak-anak yang bahkan belum mengenal huruf dan angka. Padahal ada yang sekolah, ada juga yang enggak ya. Nah, suatu progres bagi kami ketika ada satu anak atau beberapa anak yang bisa menghafal abjad, alfabet. Ada yang menghafal atau bisa melafalkan dari angka 1 sampai 10, itu udah menjadi pencapaian sih bagi kami ya. Karena memang di sana ketika kita ketemu, ketika kita asesmen, banyak sekali anak-anak yang belum bisa menulis, menghitung juga 1, 2, 3, 4, 5 gitu, nggak sampai 10 dan ke atasnya, apalagi sampai perhitungan 100. Belum lagi seperti matematika dasar ya, mengingat hal ini tentu penting buat anak-anak di kemudian hari. Perkalian, pembagian, tambahan, perkurangan itu menjadi fokus kami juga, karena memang fokus di pendidikan kami itu di bahasa Indonesia juga matematika dan pendidikan-pendidikan yang lainnya yang bermanfaat buat anak-anak. Kadang-kala juga kita memberikan
edukasi berupa pembiasaan perilaku yang baik. Misalkan, meskipun mereka tinggal di lingkungan yang kotor, setidaknya sebelum belajar bersama kami, kita absen dulu anak-anaknya. Di sini ada yang belum mandi ga? Gitu. Kalau yang belum mandi, silakan mandi dulu, atau enggak minggu depan di pertemuan selanjutnya harus sudah mandi, harus sudah rapi, sudah wangi dan bersih gitu ya. Lalu kita cek juga kebersihan kukunya, lalu kita juga cek kakinya. Karena kadang mereka yang habis nyari langsung belajar sama kami. Lalu ada yang nggak pakai sendal dan sebagainya, kan itu mengumpul jadi satu ya bersama anak-anak yang lainnya supaya lebih kondusif juga, dan menanamkan perilaku-perilaku yang adaptif, yang baik juga buat anak-anak, justru seperti itu. Pergerakan sosial yang singkatnya HIP and Run itu bagus banget. Nah, apalagi kita dibantu atau didorong dengan pergerakan sosial yang sifatnya sustainable, berkelanjutan juga. Nah, selain itu tentu namanya pembangunan sosial, dalam bentuk perubahan sosial atau bagaimana kita memberikan kesejahteraan juga buat masyarakat yang membutuhkan. Tentunya kami membutuhkan yang namanya kolaborasi atau peran-peran dari pihak manapun, termasuk dari dunia usaha, media, perusahaan, komunitas, dan juga dari government. Tentunya ini menjadi kekuatan atau bekal yang mumpuni untuk kita memberikan kebermanfaatan yang lebih serta memberikan perubahan yang lebih baik lagi di masyarakat, seperti itu kurang lebihnya. Tentunya kami lewat asesmen ya, observasi juga ke lapangan, dan infonya itu bisa dari media dalam bentuk berita atau enggak dari volunteer kami, karena memang program kami sebegitu masifnya itu tentu peran-peran dari volunteer kami yang tersebar di DKI dan juga Tangerang Selatan, bahkan Jabodetabek, meskipun lokasi kebermanfaatan kami di DKI dan juga Tangerang Raya. Kami lakukan asesmen, kami lakukan observasi atau kunjungan lapangan juga, survei, kami mencari tokoh masyarakat, ya, bertemu bersama tokoh-tokoh yang berpengaruh di sekitarnya. Kami melakukan sowan dan menjelaskan profil kami, tujuan kami, sehingga dalam hal ini adalah bagaimana kami meyakinkan kepada tokoh masyarakat atau orang yang dituakan di daerah-daerah tersebut bahwasanya yang kami berikan itu adalah sesuatu yang bermanfaat di kemudian hari. Nah, dalam hal ini adalah pendidikan mungkin Kak. Prosesnya bisa panjang, bisa pendek, bisa macam-macam, jadi tergantung dinamika yang ada di masyarakat, seperti itu. Perbedaannya ya tadi, yang tadinya hanya main-main aja, yang tadinya hanya diam-diam di rumah atau nyari, sebagian yang lainnya ada yang sekolah, kita sisipi juga kegiatan les gratis ini yang menarik ya. Nah, perbedaannya ya tentu semakin hidup. Keluarga bahkan yang tadinya anak-anaknya jarang ngerjain PR atau ngerjain apapun di rumah, hanya main HP saja, orang tua cukup senang dengan anak-anak yang mulai rajin. Perbedaannya adalah motivasi anak-anak untuk belajar yang tinggi. Seperti itu, sekalipun mereka ada yang sekolah atau bahkan yang sudah putus sekolah, tapi semangatnya itu nggak pernah padam, teman-teman. Seperti itu sih jadi perbedaan. Tentunya yang menjadi harapan adalah semakin luasnya kebermanfaatan kami yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini adalah keluarga-keluarga yang membutuhkan, dan semakin banyak juga pihak-pihak yang membersamai kami. Tentunya itu kita tentunya tidak bisa sendiri. Tentunya kita butuh juga yang namanya keterlibatan atau dukungan-dukungan dari pihak-pihak yang satu tujuan dengan kami, menciptakan generasi yang lebih baik lagi.